Dalam video kali ini saya mau menjelaskan pertanyaan beberapa teman terkait pasien corona. Ada beberapa kategori. Yang pertama, ada pasien yang sudah betul dinyatakan positif corona, meninggal tapi dia dimintain duit. Ada yang positif corona, sembuh, keluar rumah sakit, ada yang dimintain duit oleh pihak rumah sakit. Juga ada orang yang belum positif corona tapi dia statusnya masih PDP. Ketika meninggal dia dimintain uang oleh pihak rumah sakit. Nah, ini saya mau menjelaskan kategori-kategori ini supaya kita sebagai warga negara, apakah betul negara ini sudah menganggarkan triliunan rupiah bahkan ratusan triliun bagi penanganan pengentasan virus corona ini. Nah, sudah sekian bulan, sejak bulan Maret, kita ini dihantui oleh corona, sedikit-sedikit corona, sedikit-sedikit corona, sampai ada yang mengatakan corona kok sedikit. Jadi sekolahan libur, pekerjaan sempat diliburkan, ada istilah WFH dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih arti dari ODP, orang dalam pemantauan, ada pasien dalam pengawasan, ada positif corona. Tapi istilah-istilah ini sebenarnya sudah diganti. Tapi menurut saya istilah yang baru kayak suspek lah, itu masih belum familiar di telinga masyarakat. Yang banyak yang familiar itu adalah istilah-istilah ya ODP, PDP maupun positif. Apa sih kalau ODP? Kalau menurut keterangan dari juru bicara gugus tugas, Pak Yuri ini mengatakan bahwa ODP itu adalah orang kategori sempat bepergian ke negara epicentrum karena atau epicentrum corona atau sempat melakukan kontak dengan pasien positif corona. Sebenarnya ini maknanya mungkin tidak sekedar datang ke corona, tapi kawasan yang di situ ada wabah corona terjadi, dia kontak dengan pasien atau orang yang positif corona, maka orang ini kategorinya disebut sebagai ODP, orang dalam pemantauan. Sementara pasien dalam pengawasan yaitu adalah orang yang sudah menunjukkan gejala terjangkit COVID-19 atau COVID-19. Dia ada tanda-tanda demam, gejala batuk, pilek, dan sesak napas. Kalau ada pasien yang ketika dia datang ke rumah sakit ada gejala batuk, sesak napas, pilek, demam, maka dia mendapatkan label PDP. Meskipun hasil swabnya itu atau tes swabnya ini belum keluar, tapi dia sudah didapat label PDP. Nah, Pak, tapi sayangnya ini banyak keluhan di rumah sakit. Ada yang pasien itu jantung, dia pasien itu gejalanya adalah kencing manis, nyampe rumah sakit tiba-tiba dapat label PDP. Nah, kalau ada kasus seperti ini menurut saya ini tidak sesuai dengan ketentuan tadi yang disampaikan oleh juru bicara dari gugus tugas. Meskipun gugus tugas sekarang pun juga sudah dibubarkan oleh presiden, diganti oleh komite kan gitu loh. Tetapi ini harus kita pahami supaya meskipun kita ini bukan dokter, kita tidak pernah sekolah di fakultas kedokteran, tapi kita kan harus punya prinsip kehati-hatian, juga punya prinsip waspada. Tidak mudah percaya tiba-tiba orang tua kita sakit, bawa ke rumah sakit, dapat label PDP. Jangan. Kalau memang tidak ada gejala, tidak demam, tidak ada pilek, tidak ada sesak napas, maka tidak boleh dia mendapatkan label PDP. Ini yang harus kita persoalkan kalau memang ada saudara Anda nantinya mendapatkan label seperti ini tanpa ada gejala. Nah, sekarang kita mau bicara terkait apakah pasien yang positif corona itu ada biayanya yang harus kita keluarkan atau ditanggung oleh negara. Ini
sudah jelas dan beberapa kali disampaikan oleh Presiden bahwa orang yang positif corona itu ditanggung oleh negara. Jadi kalau ada yang positif corona dimintain uang, jangan mau. Jadi kalau ada pasien yang sudah dinyatakan positif corona masih dimintain duit, jangan mau. Bila perlu, catat nomor telepon saya, nanti akan saya advokasi. Tapi kalau yang sekitar Surabaya, jangan ada orang Kalimantan minta diadvokasi. Waduh, terlalu jauh, men. Orang Sulawesi minta tolong ke saya misalnya, ya terlalu jauh. Yang deket-deket aja lah, sekitar Surabaya dan sekitarnya, saya siap untuk mengadvokasi. Sebab ada memang kasus-kasus seperti ini. Nah, ini ada keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK-07-TT07-Menkes-413-2020 tentang pedoman pencegahan pengendalian coronavirus Disiase tahun 2019 atau COVID-19. Ini adalah keputusan Menteri Kesehatan terkait bahwa orang positif corona semuanya ditanggung oleh negara. Ada anggaran yang dikeluarkan oleh negara. Ada anggaran untuk isolasi, ada anggaran untuk biaya perawatan, ada anggaran kalau misalnya dia masuk ICU, dan itu bermacam-macam. Ada yang sampai 14 juta per hari, ada yang sampai 16 juta. Dan negara betul-betul serius di dalam menghadapi ancaman virus corona ini. Nah, jadi harus diingat kalau ada saudara kita, saudara Anda sudah dinyatakan positif corona, masih dimintain uang, alasan biaya pemakaman dan lain-lain, jangan mau. Sekali lagi, jangan mau dikeluarkan biaya kalau dia positif corona. Semua ditanggung oleh negara, nanti rumah sakit yang akan mengajukan klaim ke Kementerian Kesehatan. Nah, menjadi pertanyaan lagi, bagaimana Cak Soleh kalau ada pasien yang tidak positif corona? Nah, ini yang mau kita diskusikan. Saya berpendapat, jadi begini, ada pasien datang ke rumah sakit, tiba-tiba disuruh rapid test. Rapid test itu bukan kepentingan kita. Rumah sakit yang punya kepentingan, rumah sakit membuat mandat dari negara bahwa ini wabah, orang-orang yang datang itu harus diantisipasi, ada prinsip kehati-hatian, maka dilakukan rapid test. Nanti ditingkatkan menjadi swab test. Maka saya berpendapat idealnya negara bertanggung jawab. Negara yang punya kepentingan ini. Kalau kita, masa orang kepala pusing di rapid test, masa orang jantungan itu di swab test, nggak nyambung. Maka mestinya kalau ada kasus seperti ini, saya ingin mengatakan kepada Anda, ini negara yang punya kepentingan, mestinya negara yang bertanggung jawab membiayai orang-orang yang dilakukan rapid test di rumah sakit, yang dilakukan swab test di rumah sakit. Kalau memang hasilnya tidak positif, dia tidak corona, dia penyakitnya misalnya jantung, dia misalnya penyakitnya kencing manis atau yang lain-lain, maka penyakit ini semua ditanggung pribadinya orang ini. Kalau dia ikut BPJS, maka BPJS yang akan membayar. Tapi sekali lagi, di awal karena ada prinsip kehati-hatian dari negara, dari rumah sakit, maka biaya rapid test, biaya swab test itu harus dibebankan kepada negara. Tadi pagi ada yang nulis message ke IG saya, dia menyampaikan, saya tidak punya uang, adik saya tidak punya uang, mau melahirkan harus rapid test dulu, ada biayanya ratusan ribu. Nah, saya katakan ya mestinya itu rumah sakit yang membayar, bukan pasien. Pasien tidak punya kepentingan. Kepentingannya dia mau melahirkan, bukan kepentingannya rapid test, bukan kepentingannya swab test. Kalau ada dilakukan seperti itu, ya rumah sakit gratis, rumah sakit yang harus mengajukan klaim ke negara atau kepada Kementerian Kesehatan. Nah, saya hari-hari ini lagi banyak yang mengadu ke saya
saya mau menangani kasus ini, mau mengadvokasi pasien yang dia meninggal di rumah sakit, tapi dimintain bayaran terkait biaya rapid test, swab test, dan lain-lain, ada biaya pemakaman. Menurut saya itu bukan menjadi tanggung jawab keluarga, tapi tanggung jawab negara. Kalau dia dibawa pulang dimakamkan dengan prosesi adat, maka negara tidak wajib membayar. Tapi kalau memaksa pemakaman harus menggunakan protokol kesehatan, negara yang harus menanggung, negara yang harus membayar biaya pemakaman protokol kesehatan. Ini menjadi aneh. Negara yang memaksa, tapi negara membebankan kepada warganya, itu yang harus kita tolak. Jadi kalau di saudara Anda ada kasus-kasus seperti ini, saya siap. Saya siap untuk membantu supaya kejadian ini tidak semakin terulang. Karena orang sekarang ini banyak masyarakat yang takut masuk rumah sakit, takut tidak COVID nanti menjadi COVID. Jadi sudah menjadi pemikiran di warga itu sekarang ini jangan, kalau sakit jangan dibawa ke rumah sakit, nanti bisa jadi COVID. Nah, ini yang harus kita lawan, bahwa rumah sakit ini profesional. Kalau memang tidak COVID, nggak mungkin di-COVID-kan. Selesai masalahnya di situ. Tetapi kalau ada biaya-biaya yang itu protapnya menggunakan protokol kesehatan, tidak boleh menurut saya dibebankan kepada warga, dibebankan kepada keluarga pasien. Itu negara. Contoh soal rapid test tadi, soal swab test. Terus kalau ada meninggalnya, dia pemakaman harus menggunakan protokol kesehatan, tidak boleh itu dibebankan kepada keluarga. Negara yang harus menanggung uang yang dikeluarkan terhadap protokol kesehatan itu. Terima kasih.